I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas hal yang menarik, yaitu mengenai self identity atau identifikasi diri. Ya, basicnya sih ini merupakan cara kita untuk mengenal diri kita sendiri yang lebih jauh lagi ya. Atau bisa dibilang kita ini lagi PDKT dengan diri kita sendiri. Nah, pada sebelumnya teman-teman tuh pernah nggak sih merasa miss banget sama diri teman-teman? Ya mungkin karena kebanyakan overthinking, kebanyakan insecure, atau bahkan banyak banget tekanan-tekanan yang sampai bikin teman-teman tuh bingung kedepannya nanti bakal jadi apa, kedepannya nanti bakal gimana gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku ingin mengeksplor lebih lanjut atau lebih dalam lagi mengenai self identity by Evi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, siapapun yang menonton video aku kali ini, semoga selalu dalam lindungannya ya. Stay safe wherever you are. Rasanya tuh kurang menarik banget ya kalau misalkan masuk ke dalam pembahasan aku, tapi aku belum kenali, nama aku Evi Datul Nur Maulida, bisa dipanggil Evi, merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya semester 4, dan prodi aku adalah tasawuf dan psikoterapi. Nah, gimana resolusi kalian dari tahun 2022 sampai 2023? Banyak yang tercapai atau banyak yang gak tercapai? Oke, apapun hasilnya gak apa-apa. Mengapa? Karena teman-teman tuh udah ngelakuin atau sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, kalau misalkan teman-teman udah mengerti dewa apa yang teman-teman suka atau yang enggak, itu udah hal yang merupakan bagian dari identifikasi diri. Jadi self identity itu bukan sebatas kita mengetahui siapa nama kita, tanggal lahir kita tuh berapa, tapi lebih dari itu ya, karena self identity di sini tuh merupakan cermin internal yang sangat sekali penting yang kita dapatkan dari pengalaman kita pribadi maupun penilaian orang lain terhadap diri kita seperti apa. Selain itu, dalam self identity ini tuh apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, atau bahkan gimana cara kita bertindak pun itu tuh merupakan bentuk dari identifikasi diri kita gitu loh. Nah, ketika kita udah bisa mengidentifikasi diri kita dengan baik, maka lahirlah sebuah konsep diri yang baik pula. Jadi, bisa dibilang juga self identity itu kayak mainan puzzle. Teman-teman tahu kan, mainan puzzle itu kayak mainan yang potongan kecil-kecil. Nah, potongan kecil-kecil ini tuh ibarat dari semua potensi atau apa yang kita miliki. Ya, entah itu baik kekurangan atau baik kelebihan yang kita punya. Nah, apabila potongan-potongan itu digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan juga yang sangat menarik. Jadi self identity itu kalau kita telusuri semakin dalam lagi itu memang seru banget dan penting banget buat dipelajari. Menurut teori Steinberg, self identity itu merupakan bagian integral yang terpenting ada dalam diri kita, yang dimana kita tuh mulai ngeh sama diri kita ya saat kita menginjak usia remaja atau dewasa ini. Nah, pada saat itu, Steinberg juga mengklaim bahwasanya dalam pencarian jati diri itu ada beberapa hal yang cukup penting, yaitu mengenai self-confidence, peduli terhadap diri sendiri, dan yang terakhir adalah bisa menerima apapun yang ada dalam diri kita. Mengapa self-confidence itu masuk dalam pencarian jati diri atau merupakan bagian terpenting? Karena ya kalau kita nggak pede dengan diri kita sendiri, nggak bisa percaya diri, ya maka kita akan selalu memandang diri kita negatif kan. Dan yang kedua yaitu kita harus peduli terhadap diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita aja bisa kok peduli dengan orang lain, masa kita nggak bisa peduli terhadap diri kita sendiri, kayak bisa mengerti maunya diri kita apa gitu. Nah, kalau nggak bisa ngelakuin itu kan berarti kita nggak adil terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga atau bagian terpenting yang terakhir itu mengenai kita harus banget bisa menerima seperti apa diri kita, ya entah itu masuk kelebihan kita atau kekurangan kita. Jadi kita nggak boleh tuh bisa hanya menerima tentang kelebihan kita aja, tapi ketika ada kekurangan kita malah terfokus sama kekurangan itu, kan itu benar-benar bikin kita nanti makin down dan mikir negatif yang selalu ada dalam diri kita. Dan teman-teman tahu nggak sih, masa remaja tuh kayak waktu yang penting banget loh buat ngebentuk identitas diri kita. Soalnya kadang-kadang kita juga bingung, kayak nggak tahu siapa kita sebenarnya kan. Atau bahkan ketika dalam diri kita tuh ada konflik, itu tuh bakal berpengaruh banget loh sama hubungan interpersonal kita. Nah, tidak hanya itu juga, pada masa remaja awal atau dewasa ini tuh kita juga akan memasuki fase-fase quarter life crisis. Dan aku yakin banget semua orang bakal mengalami fase ini, tanpa terkecuali aku pun merasakannya. Nah, fase quarter life crisis ini tuh bakal dialami oleh masa usia dewasa awal ketika menginjak usia 20-30 tahunan ya. Itu menurut literatur yang aku baca. Nah, tidak hanya itu juga, dalam identifikasi diri itu kita tuh
nggak bisa kayak menghindari konflik yang ada dalam diri kita sendiri, karena aku yakin setiap orang atau setiap individu itu pasti akan punya konflik dengan dirinya sendiri, ya termasuk aku ataupun kalian ya. Nah selain itu, apabila konflik itu tadi tidak segera diatasi atau gimana-gimananya, itu tuh bakal berpengaruh banget loh sama hubungan interpersonalnya kalian. Karena semua tuh yang kita lakukan kan dari diri kita sendiri, dan itu akan berimbas ke orang yang ada di sekitar kita maupun ke diri kita lagi gitu kan. Nah maka penting banget buat kita tuh ngehandle itu dengan baik. Bahkan kita tuh harus bisa mengatur ulang konsep diri kita tuh yang seperti apa, atau mungkin bener-bener kita tuh harus ngubah gimana kita ngelihat diri kita. Jadi gitu deh. Aku yakin kalian pada ngerasain banget karena fase ini, fase-fase quarter life crisis dan fase krisis identitas, ya kan? Jadi di masa-masa ini kita mulai ngerasain kerasnya mencari jati diri, mencoba mendefinisikan siapa diri kita sebenarnya dan gimana pengennya kita di masa depan. Gak jarang, fase ini juga bakal jadi periode pencarian identitas baru dan bahkan perjalanan yang seru. Bahkan munculnya tentang istilah krisis identitas itu penting banget teman-teman untuk ngeluarin semua sisi terbaik dari diri teman-teman pada masa itu. Dan teman-teman tahu nggak, proses pencarian identitas diri ini tuh ternyata ngaruh banget loh buat teman-teman bisa berkembang secara psikososial dan juga untuk bisa nerima orang lain tuh lebih baik lagi di masa dewasa nanti. Jadi jangan anggap remaja itu cuma soal mencari pacar, tapi juga soal nyari jati diri yang sesungguhnya loh ya. Jonas dan Herman mengklaim bahwa banyak banget remaja yang kurang mikirin konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka ambil sendiri. Nah, di sini tuh keputusannya ya seperti pilihan mereka yang mereka ambil sendiri tanpa memikirkan risiko apa yang bakal mereka dapatkan. Ya, terutama saat mencari identitas diri atau identifikasi diri. Banyak dari mereka yang malah mencari identitas dirinya itu atau menelusuri self identity ini tuh dengan hal-hal yang negatif, bukan dengan hal yang positif. Atau kayak hal negatif yang dilakukan itu seperti bangga banget kalau udah bisa ngerokok, bangga banget kalau dirinya tuh udah bisa minum minuman keras. Bahkan yang lebih parahnya lagi tuh mereka mencari identitas dirinya tuh dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Ya kayak berkelahi atau bahkan sampai menyakiti perasaan orang lain. Terus teman-teman tahu nggak, mereka yang nyari identitas dirinya dari hal-hal kayak gitu tuh kadang merasa bangga banget gitu loh. Mereka mikir kalau udah ngelakuin hal-hal negatif kayak gitu tuh, mereka bakal dihormatin atau jadi beda di mata teman-temannya, bahkan di mata masyarakat yang ada di sekitarnya. Padahal ya teman-teman, itu semua tuh bisa ngerusak masa depan mereka sendiri loh. Dan yang lebih parahnya lagi, bisa merusak moral serta harapan hidup mereka di masa depan. Jadi aku saranin kepada teman-teman atau kepada kalian yang udah nonton video aku ini, ayo kita menggunakan cara yang lebih bijak dalam mencari identitas diri dengan self identity ini. Dan jangan pernah ngandelin hal negatif buat ngebentuk siapa diri kita sebenarnya. Cara bijak yang dapat kita lakuin itu dengan menggunakan konsep analisis SWOT. Jadi SWOT ini tuh singkatan dari strengths, weakness, opportunities, dan juga traits. Nah artinya tuh strengths itu tuh melambangkan atau mengartikan kekuatan atau kelebihan yang teman-teman punya. Sedangkan weakness ini tuh artinya kelemahan atau kekurangan apa yang ada pada diri teman-teman. Sedangkan opportunities itu peluang yang ada pada kelebihan serta kekuatan yang ada pada teman-teman. Dan traits ini adalah ancaman-ancaman yang ada ketika peluang teman-teman itu dapat digunakan dan juga kelebihan teman-teman serta kekurangan teman itu disatukan. Nah tidak hanya itu loh, kita juga bisa menerapkan konsep ini dalam proses mencari identitas diri atau proses mencari jati diri kita. Gimana caranya? Caranya mudah banget, teman-teman bisa menuliskan atau memetakan diri teman-teman menjadi 4 bagian. Kemudian menuliskan konsep SWOT ini sesuai arah yang aku bilang tadi ya, yaitu dengan menuliskan pada kotak atau bagian strengths, weakness, opportunities, dan juga traits. Nah setelah itu, teman-teman boleh tuh menuliskan kelebihan apa aja yang teman-teman punya. Dan ketika menuliskan sebuah kekurangan, teman-teman diharapkan jujur ya, teman-teman tuh tidak boleh malu dengan kekurangan yang teman-teman miliki. Nah ketika teman-teman udah menuliskan nih kelebihan sama kekurangannya, teman-teman bisa menganalisis peluang dan ancaman apa yang ada dengan kelebihan dan kekurangan yang teman-teman tuliskan tadi. Misalnya teman-teman punya potensi atau hobi atau mempunyai hal yang menyenangkan dalam bidang seni, bidang kepenulisan, bidang tari, apapun itu boleh teman-teman tuliskan. Lalu kekurangan teman-teman misalnya mungkin merasa kurang percaya diri, suka emosi, suka banget gak sabaran, itu adalah suatu kekurangan karena belum bisa meregulasi emosi diri sendiri. Nah kalau misalkan aku, kelebihan aku ini adalah bisa berbicara cepat, public speaking, menulis, sedangkan kekurangan aku adalah perfeksionis. Nah,
Ketika aku menganalisis menjadi sebuah ancaman dan juga peluang, dengan adanya kelebihan peluang aku bisa mengisi suara di TV, bisa menjadi seorang MC, atau dengan kelemahan aku ini tadi, itu tuh bisa menjadi ancaman aku sendiri, karena tuh kayak melibatkan aku sih sebenarnya dengan perfeksionis itu tadi, kayak apa-apa tuh hal sepele pun harus dilakukan dengan sempurna kayak gitu. Jadi teman-teman tuh bisa menganalisis diri teman-teman itu dengan SWOT itu tadi, kayak gitu. Jadi kalian boleh banget ya mencoba analisis SWOT ini biar kalian tahu diri kalian tuh siapa sebenarnya, potensi kalian seperti apa, dan hal apa yang kalian inginkan kayak gitu. Melakukan analisis SWOT ini, kita tuh bisa jadi lebih bijak dalam mengenali diri kita sendiri, mengevaluasi kekuatan dan juga kelemahan yang ada pada diri kita sendiri, bisa memanfaatkan peluang yang ada, dan bisa menghadapi ancaman dengan lebih siap lagi. Jadi teman-teman boleh banget nih terapin konsep ini dalam proses mencari identitas diri kita, dalam membentuk suatu jati diri dan konsep diri yang lebih baik lagi. Berhubung aku dari Universitas Islam, tentunya sangat kental dengan yang namanya spiritualitas, yang mana terdapat korelasi terkait self-identity dengan spiritualitas tersebut, yaitu dengan melakukan identifikasi diri atau self-identity tersebut, maka individu akan dapat mengenal Tuhannya. Sedangkan spiritualitas sendiri merupakan bagian integral yang cukup penting dalam perkembangan individu, dikarenakan hal-hal tersebut berkaitan dengan cara individu untuk memahami nilai-nilai spiritual dalam keagamaan. Audio Jungle.